Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dalam acara COVID Talk on Webinar persembahan dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang rutin diselenggarakan setiap hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat dan Sabtu di pukul 13.00 sampai dengan 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kali ini di hari Sabtu tanggal 4 Juli 2020 pukul 13.00 kita angkat tema tentang pertolongan kegawat daruratan pada masa pandemi COVID-19. Dan bersama dengan kita ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Dr. Ahmad Saiful Fatah Hussein, spesialis anestesi, Departemen Anestesiologi dan Terapi Internal FKIK UMY, yang sudah bersama dengan kita, yang biasa kita panggil sebagai Dr. Saiful. Kemudian yang kedua adalah Wahyu Pristiawan Buntoro, Komandan TRC BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta yang biasa kita panggil dengan Mas Pris. Juga sudah bergabung dengan kita, dan Mbak Duyanti, Eskepnes, Kepala Ruang IGD Rumah Sakit TKU Mutia Bantul. Baik, para peserta grup webinar kita di kesempatan kali ini, mari kita awali diskusi kita di kesempatan kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita tahu bahwa sejauh ini sudah hampir lebih dari 3 bulan pandemi COVID-19 di Indonesia, di mana pada tanggal 2 Maret 2020 Presiden RI pada waktu itu menyampaikan tentang 2 warga di Depok di Jawa Barat terinfeksi COVID-19. Lalu setelah itu kemudian pada tanggal 5 Maret Bapak Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Dr. Haidar Nasir memberikan komitmen kuat bahwa Muhammadiyah akan hadir, Muhammadiyah akan turut serta dalam penanggulangan COVID-19 ini. Dan setelah itu kemudian Muhammadiyah terus bergulir melakukan penanganan COVID-19 sampai saat ini. Jadi lebih dari 3 bulan dan hampir 4 bulan di tanggal 5 Juli pada hari Ahad besok pagi. Oleh karenanya, di sepanjang waktu ini tentu banyak dinamika selain permasalahan tentang pasien COVID-19 sendiri yang ada di rumah sakit, yang ada ditangani oleh seluruh Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, di mana sekarang sudah 77 rumah sakit Muhammadiyah Aisyah se-Indonesia terlibat dalam penanganan COVID-19 ini. Tetapi lepas dari itu juga ada kasus-kasus kejadian kegawat daruratan sehari-hari yang terjadi di seluruh Indonesia. Terkhusus mungkin juga nanti bisa kasus best practice ada di Yogyakarta. Oleh karenanya kita akan membahas sesi ini dengan 3 narasumber yang nanti berbincang mengenai bagaimana kemudian penanganan kegawat daruratan. Kalau terjadi kasus kegawat daruratan, maka seperti apa sih penanganannya, baik secara konsep manajemennya maupun secara praktis implementatif yang ada di rumah sakit. Nah, oke. Saya akan pertama, sebelum ke Dr. Saiful dan Mbak Dwi, saya mau ke Mas Pris, yang biasa dipanggil Senpris atau Danpris, Komandan TRC BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Multiple kejadian. Mas Pris, saya kira bisa bercerita kepada kita semua bagaimana kemudian peran TRC ya di Yogyakarta pada khususnya, dan tentu Indonesia ketika kemudian informasi itu sudah terpublish dengan baik kepada seluruh masyarakat Indonesia. Mas Pris, boleh dong di-share bagaimana kemudian peran TRC, tim reaksi cepat ini melakukan identifikasi kejadian-kejadian yang ada di Yogyakarta, terutama di era pandemik ya. Saat ini ya, mungkin Mas Pris bisa sharing kepada kita semua tentang kejadian-kejadian yang terjadi terkait dengan kasus kegawat daruratan secara umum ya, secara luas. Mas Pris, kami berikan waktu kepada Mas Pris, monggo 10 sampai 15 menit. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Budi, akhirnya kita ketemu. Yes. Jadi gini, saya akan berbicara sebagai bagian dari posko dukungan operasi gugus tugas penanganan COVID-19 daerah istimewa Yogyakarta. Kenapa? Karena sejak dinyatakan status tanggap darurat di Provinsi DIY ini, genap sekitar 109 hari pada hari ini, gugus tugas yang dipimpin oleh Wakil Gubernur membentuk posko dukungan operasi gugus tugas, yaitu yang berada di BPBD DIY, dan TRC menjadi bagian utama untuk mengkonsolidasikan posko itu dan menjalankan. Jadi gini, pandemi COVID ini kan bagi semua orang adalah sesuatu yang baru gitu. Kalau bahasa Jawanya kurang tahu ono sing dilatih tandingnya. Beda dengan gunung meletus, sungai
kali banjir segala macam. Jadi ada banyak ruang kosong yang tidak ada satupun pihak yang mengambil peran gitu. Saya akan kasih contoh kasus orang meninggal di titik 0 km. Oke. Nah, dari situlah terjadi titik balik. Kenapa? Karena itu tadi ruang kosong, tidak ada pihak yang mengambil peran itu. Sehingga dari kejadian di 0 km itu, di mana kejadian itu terjadi pada pukul 15:17 dan akhirnya baru bisa dievakuasi atau bisa diambil untuk dibawa ke Sarjito, itu sudah sekitar jam 17 lebih. Walaupun di situ sudah banyak, ada beberapa ambulan yang mulai dari PSC, PKU Kota juga termasuk, dan itu menjadi gambaran yang utuh bagaimana ketakutan atau bagaimana problem dari keadaan pandemi ini. Dan pada waktu itu akhirnya tim gugus tugas, tim posko gugus tugas ini yang mengeksekusi untuk mengambil tentunya dengan prosedur COVID gitu. Jadi akhirnya posko dukungan operasi gugus tugas ini diperintahkan oleh gugus tugas yang dipimpin oleh Pak Wagub tadi untuk mengambil peran-peran kosong itu, peran-peran yang tidak bisa diambil. Kenapa? Karena ya memang faktanya itu tadi, misalnya dinas sosial, harusnya itu menjadi tugas dinas sosial untuk misalnya orangnya. Mereka juga menggunakan alasan-alasan aturan-aturan atau perda-perda bahwa mereka haknya adalah hanya mengurus yang terlantar, tidak dikenal atau yang memang mati di jalan tapi dia tidak punya identitas dan segala macam. Dan intinya adalah tidak ada satupun pihak yang mau mengambil peran itu karena ya banyak problem. Akhirnya posko dukungan operasi inilah yang ditugaskan untuk mengambil peran-peran itu. Jadi sebenarnya sejak awal kita juga bukan tupoksi kita untuk ngubur pemakaman prosedur COVID segala macam, cuman itu adalah dinamika yang terjadi di sepanjang 107 hari ini. Pada intinya itu kita semua pihak memang tidak ada yang terlatih untuk ini, menangani ini gitu. Kita pun juga kita belajar berjalan. Ada 3 fungsi di posko dukungan operasi ini kan, emergensi, terus ada edukasi kepada masyarakat, sosialisasi dan segala macam. Yang paling penting ada di emergensi ini. Emergensi ada 3 hal yang sampai detik ini masih menjadi tumpuan berjalannya posko dukungan, yaitu pusat dekontaminasi, yang kedua adalah pemakaman dengan prosedur COVID, dan yang ketiga adalah mobilisasi sumber daya. Di DIY ini kan komunitas relawan kan sangat banyak gitu. Tapi memang pengelolaannya harus berbeda pada saat ini menyangkut soal Merapi misalnya, menyangkut soal gempa, mobilisasinya menggunakan mobilisasi konvensional, kawan-kawan relawan datang ke BPBD, mendaftarkan dirinya, saya punya ahli masak, masuk dapur umum, saya punya segala macam. Cuma dalam COVID ini kan beda gitu, beda. Nah, dari 3 hal emergensi ini yang paling perlu dicatat adalah zona dekontaminasi. Zona dekontaminasi ini awalnya kita dirikan sebenarnya untuk pada saat kita diberi tugas oleh gugus tugas tadi, maka kita harus mendirikan zona dekontaminasi untuk para petugas kita. Tapi di perjalanannya kan karena semakin meningkat, tidak hanya dari petugas kita, banyak petugas-petugas para medis yang melakukan rujukan juga merasa kesulitan, dan rumah sakit rujukan juga belum bisa memfasilitasi dengan dekontaminasi ini. Akhirnya kita perlebar dan kita sempurnakan, dan zona dekontaminasi yang kita bikin ini berdasarkan supervisi dari Nubikanya TNI AD, Kodam 4 Diponegoro, dan KPR Brimob. Nah, karena sekali lagi itu, ini ilmunya belum nyampe, ilmu dekontaminasinya itu kan, kalau kita ngelihat literasinya, kita
googling atau di mana saja kaitannya dengan virus ini dekontaminasi itu baru sampai ke virus Ebola untuk personel ya, untuk personel. Tapi kalau untuk material ambulan itu sudah ada jelas. Nah, kita awalnya nggak menduga, tapi akhirnya di proses perjalanannya zona dekontaminasi ini tidak hanya sekedar sebuah proses pembersihan diri dari para petugas yang mempunyai resiko tinggi terkait dengan paparan. Yang paling penting ternyata di tengah jalan ini zona dekontaminasi ini menjadi sebuah tempat untuk membangun kepercayaan diri dari para petugas medis yang bersentuhan langsung. Begitu masuk zona dekontaminasi, mereka merasa percaya diri lagi untuk bisa menghadapi tugas-tugas berikutnya. Nah, ini zona dekontaminasi ini menjadi faktor yang sangat penting dalam menghadapi virus corona ini. Dan apa ya? Selain para medis juga tentunya masyarakat. Masyarakat ini kan harus punya semacam senjata gitu untuk melawan ini sejane kepiye toh nek bahasa Jawa ini. Jadi atau nanti itu apakah berhasil mengeliminasi dari virus itu sendiri, tapi mereka intinya beri kami arah, beri kami perintah seperti apa sih kita menanggulangi gitu. Dan akhirnya muncullah itu tadi penyemprotan desinfektan. Awalnya itu juga sebenarnya kita bersama dengan BPBD sekedar untuk show gitu, show dalam artian bahwa pemerintah hadir untuk melakukan sesuatu menghadapi pandemi ini. Tapi ternyata kan berikutnya kan diikuti oleh semua masyarakat gitu. Bahkan kita membagi desinfektan itu antrinya mulai dari masuk BPBD itu hampir sampai ke perempatan Mandala Krida itu selama 2 hari. Nah ini kan menurut kita 2 hari itu menjadi pelajaran yang sangat mengena buat kita bahwa ternyata masyarakat ini butuh sesuatu untuk menjadi senjata mereka melakukan perlawanan terhadap penyebaran virus ini. Nah, apakah desinfektan ini, penyemprotan ini mempunyai hasil yang ya debatable lah terkait dengan apakah itu bisa membunuh virus segala macam. Tapi paling tidak masyarakat berhasil kita konsolidasikan untuk melakukan pencegahan bersama-sama bahwa penyemprotan desinfektan ini hanya sekedar menjadi senjata psikologis saja. Tapi berikutnya itu mempermudah kita. Masuklah kita ke proses pemakaman prosedur COVID. Awalnya memang kita bukan bertugas untuk itu, tapi karena nggak ada peran, dan dipicu dengan kejadian pertama 0 km, selanjutnya terus kita menjadi bagian utama dari proses pemakaman prosedur COVID. Apa sih standarnya prosedur COVID ini? Apakah itu juga menimbulkan konflik sosial atau potensi masalah sosial di masyarakat? Ya, memang. Awalnya kita tidak mempunyai parameter jelas gitu. Bagaimana jenazah atau satu pasien meninggal, terus apakah itu harus prosedur COVID atau tidak, itu parameternya awalnya kita belum jelas. Tapi dalam minggu-minggu pertama itu akhirnya kita menemukan parameternya ini. Yaitu apa? Kita akan melakukan pemakaman prosedur COVID, syaratnya hanya satu, berdasarkan diagnosa dokter atau surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter pada saat itu yang menangani. Di saat dalam surat keterangan itu dinyatakan infeksius, tidak boleh dirujuk di rumah karena meninggal karena penyakit yang menurut undang-undang adalah penyakit menular, itu sudah cukup untuk kita. Nah, apakah itu nanti data itu akan menjadi bagian dari datanya pemerintah terkait dengan perkembangan COVID? Nah, kita nggak mau ngerti. Karena apa?
Karena menurut kita, pendapat dari medis adalah yang paling rasional saat ini. Nah, ini juga pada saat kita melakukan proses pemakaman prosedur COVID ini, hanya sering terjadi problem atau dinamika sosial yang terjadi di masyarakat. Misalnya di kampung di mana prosedur COVID itu kita jalankan. Tapi itu bisa kita selesaikan dengan itu tadi, penyemprotan tadi. Itu juga berjalan dengan sendirinya. Kita temukan itu caranya dengan berjalan gitu, seiring waktu gitu. Pada saat kita melakukan pemakaman prosedur COVID yang ke-7 kalau nggak salah ya, itu setelah selesai Pak Lurah dan Pak Babinsa setempat malam-malam datang ke posko kita bahwa ini masyarakat resah gitu, resah dan minta untuk banyak macam lah, mulai mindahin makamnya atau segala macam. Tapi berdasarkan komunikasi, akhirnya paginya kita kirim 2 tim untuk melakukan desinfektan di kampung sekitar, di desa sekitar makam tempat kita kemarin melakukan pemakaman prosedur COVID kan. Dengan begitu, tanpa diduga juga bahwa reaksi masyarakat yang awalnya mempermasalahkan hal tersebut karena ya takut, tidak tahu gitu. Dengan hanya mengirimkan 2 tim dengan penyemprotan segala macam itu, mereka reda, merasa nyaman, merasa ayem, merasa tenang. Akhirnya masalahnya nggak sempat muncul. Gitu. Jadi inilah hal-hal yang menurut kami sangat menarik gitu, menarik dalam konteks bahwa ya kita harus beradaptasi dalam hal menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat dari pandemi ini, dan kita memang harus beradaptasi, itu intinya. Kalau terkait dengan proses-proses emergensi yang lain, saya pikir kita hanya mengambil fungsi tadi bahwa gimana tidak ada yang mengambil peran itu. Karena itu perintahnya dan itu apa aja. Nah, itu berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Mulai pemakaman prosedur COVID itu tidak sekedar kita ngambil jenazah di rumah sakit, kita bawa ke makam, karena banyak sekali persiapan untuk itu, menyiapin makamnya, belum yang tidak dapat atau ditolak di sana karena dia bukan warga setempat. Terus akhirnya muncullah Madurejo, kuburan khusus COVID yang ada di Sleman, Prambanan itu juga akhirnya menjadi sebuah solusi. Banyak latar belakang di situ. Dan kenapa? Satu yang paling penting saya jelaskan di sini adalah soal proses pemakaman prosedur COVID. Bagaimana kita melakukan standar prosedur keselamatan untuk petugas kita. Kita tidak mau terjebak dalam perdebatan terkait dengan apakah jenazah itu masih bisa menularkan atau tidak. Kita nggak mau terjebak itu. Kenapa? Kita tetap harus sesuai dengan prosedur, dengan hazmat, dengan full masker, full face, segala macam itu. Kenapa? Kita menyadari bahwa kita akan masuk mengambil jenazah ini di rumah sakit. Rumah sakit kita anggap adalah zona merah. Apalagi ada beberapa rumah sakit yang melakukan proses pemusalaran jenazah sampai dengan di petinya itu di bangsal. Di bangsal di mana si pasien itu dirawat. Nah, ini menjadi ancaman dalam perhitungan kalkulasi manajemen risiko kita. Sehingga kita harus safety mungkin. Kita masuk ke rumah sakit, ngambil, pada saat sudah ngambil, kita keluar dari rumah sakit ini, kita termasuk menjadi ancaman. Kita ini ancaman kan? Karena kemungkinan kita terpapar pada saat kita ngambil, begitu kita keluar, maka kita harus cepat mungkin. Sampai ke makam, lakukan pemakaman, masuk ke liang, kita sapu kita uruk sedikit, habis itu kita segera pergi. Nah, disitulah setelah itu masyarakat untuk meneruskan, karena ancaman sudah pergi. Kan gitu. Jadi kita nggak mau terjebak dengan apakah proses pemakaman
harus seperti itu gitu, harus pakai baju putih-putih segala macam. Suatu ketika kami dipanggil oleh para pimpinan di gugus tugas. Mereka menyampaikan, bisa nggak proses pemakaman prosedur COVID itu tidak se-show itu gitu, sehingga bisa meredakan banyak ketakutan masyarakat, stigma tentang, kok seperti ini terlalu berlebihan gitu segala macam. Kami bilang bahwa itu tadi sebenarnya kita nggak mau terjebak dengan ini Pak. Apakah jenazah itu masih nular atau enggak? Ya kalau ngelihat prosesnya udah dibuntel segala macam ya oke lah gitu. Cuman persoalannya siapa yang mau ngambil di rumah sakit? Ada nggak yang mau? Gitu. Ternyata juga nggak ada yang mau. Kalau memang tidak mau show seperti itu ya sudah bikin saja tempat transit gitu. Biar kita ambil dari rumah sakit, kita taruh ke Mandala Krida misalnya menjadi ruang tempat transit gitu. Nah, dari Mandala Krida ini silakan masyarakat yang biasa gitu menyelesaikan gitu sehingga semua clear. Akhirnya para pimpinan juga paham, akhirnya ya sudah terusin dengan safety procedure yang memang menjadi standar kita gitu. Jadi itu gambaran yang terjadi 109 hari di saat kita bertugas saat ini. Jadi 100, pasnya berapa hari ya? 109 ya, 109 hari kita bertugas pada posko dukungan operasi gugus tugas Provinsi DIY. Jadi tidak ada yang baku, semua dinamis sesuai dengan, karena ya walaupun saya sudah begitu lama berkecimpung di SAR juga saat ini sesuatu yang baru buat saya pribadi gitu, baik semua kawan-kawan. Dan saya pikir ini banyak dirasakan oleh yang lain-lain juga. Itu kira-kira sementara Mas Budi Ya. yang bisa saya sampaikan secara umum gambaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Pris. Saya kira beliau telah banyak bercerita kepada kita tentang banyak hal ya, terutama adalah tentang bagaimana kemudian konten-konten emergensi ya, terutama di era pandemi COVID-19 ini ya. Tadi kalau kita simak bersama bagaimana kemudian terkait dengan bagaimana teman-teman dari TRCE atau teman-teman dari BPDIY menyelenggarakan dekontaminasi bagi semua saja yang kemudian terlibat dalam urusan penanganan COVID-19 ini, baik itu para pemulasaran jenayah maupun yang lain. Kemudian juga bagaimana kemudian terlibat dalam urusan pemakaman jenayah COVID-19 ya. Walaupun sebenarnya kalau dalam konteks peran tugas TRT sendiri saya kira memang sebenarnya tidak masuk, tapi bagaimana kemudian teman-teman menginisiasi penyelenggaraan demikian karena banyaknya kebutuhan dan kurangnya sumber daya. Dan 109 hari tadi saya kira menjadi menarik sebuah catatan bagaimana kemudian konteks emergensi di era COVID-19 ini membutuhkan resource banyak untuk terlibat, tentu dengan jaminan keamanan dirinya sendiri dan juga jaminan keamanan bagi orang lain, petugas yang lain. Baik, saya ke Dr. Saiful ya, sebelum nanti kita akan ke para teman-teman yang telah tergabung dalam grup Zoom chat ini yang nanti bisa raise hand untuk bertanya atau angkat tangan, nanti kita berikan waktu untuk bertanya kepada para narasumber. Kita akan ke Dr. Saiful, spesialis anestesi ya, untuk menyampaikan kepada kita konsep tentang penanganan kegawat-daruratan di era krisis ini. Kami persilakan Dr. Saiful. Pulang kembali, mohon maaf sekali. Jadi terlalu banyak radiasi di rumah sakit kali. Kemudian tadi sedikit menyinggung mengenai banyaknya kasus korban yang berada di luar rumah sakit, ya pre-hospital kalau dalam istilah kita, yang tidak tertolong atau masyarakat mungkin takut untuk memberikan pertolongan. Saya kira itu beralasan, karena memang kita tahu bahwa COVID ini awal-awal wabah itu dengan video yang beredar di Wuhan itu bahwa saling bertumbangan di pinggir jalan dan sebagainya itu menjadi kekhawatiran bagi masyarakat kita ya di Indonesia yang mungkin belum banyak tahu dan hampir mengagetkan seluruh pihak. Sehingga ini perlu kita sampaikan kepada siapapun yang berkepentingan dalam hal itu bahwa pertolongan gawat daruratan pada pasien atau korban yang di luar rumah sakit
pre-hospital itu memang menggunakan prinsip yang sangat berhati-hati. Pertama adalah bahwa pastikan bahwa kita memiliki alat pelindung diri yang lengkap. Kemudian beberapa kolegium menyampaikan panduan, tapi panduan itu ada beberapa waktu setelah pandemi itu berjalan, sehingga masyarakat atau bahkan medis pun masih takut untuk melakukan resusitasi. Nah, kemudian dari sisi medis yang lain adalah bagaimana kita memberikan bantuan hidup itu, bantuan hidup dasar kepada para korban yang berada di luar rumah sakit. Kalau konteksnya itu di luar rumah sakit, itu dengan teknik yang benar. Ya. Pertama teknik yang benar, dan kemudian APD yang benar. Nah, kami mencermati beberapa relawan atau beberapa tim yang terjun dalam COVID ini. Saya melihat kemampuan di dalam penanganan evakuasi itu juga mungkin saya lihat perlu ditingkatkan dalam hal juga penanganan bantuan hidup ya, baik bantuan hidup dasar maupun bantuan hidup lanjut. Nah, sehingga ini perlu dipahami semua bahwa pertolongan kepada korban prahospital itu adalah menjadi rentetan yang berkesinambungan, bahwa keberhasilan dari pertolongan itu tidak luput dari keberhasilan prahospital. Saya kira itu bisa dipahami oleh semua. Ya. Nah, sehingga nanti dalam diskusi kita akan banyak kupas. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan nanti misalnya tentang bagaimana kalau kita temukan korban itu tergeletak di depan kita, sedangkan kita awam gitu ya. Ya, seharusnya itu segera dilakukan bantuan hidup dasar. Kalau dia terjadi henti jantung, henti nafas, lakukan saja yang memang kalau Anda bisa dan pernah berlatih. Nah, tetapi bagaimana panduannya? Nah, panduannya, ya ini yang perlu nanti kita sampaikan bahwa tidak perlu memberikan bantuan nafas. Jadi hanya memberikan bantuan hidup saja dengan pijat jantung, kemudian wajah dan area pernafasan itu ditutup dengan kain atau dengan handuk. Itu sudah ada panduannya dari ERC, European Resuscitation Council. Nah, ini perlu diketahui secara luas oleh masyarakat. Saya kira itu Pak Budi, nanti lebih banyak ke diskusi. Ya, terima kasih. Monggo. Oke, terima kasih Dr. Saiful. Sekarang kita ke Ibu Dwi ya. Mungkin Ibu Dwi bisa sharing pengalaman praktis bagaimana penanganan kegawat daruratan di saat pandemik ini, terutama di unit gawat darurat ya. Mungkin Bu Dwi bisa menyampaikan sesinya dan bisa ditampilkan PPT-nya. Kami persilakan Bu Dwi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Perkenalkan saya Dwi IGD PKU Bantul. Sedikit sharing tentang bagaimana sih penanganan COVID-19 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul. Sedikit cerita mundur ke belakang, kita sebelumnya sempat melakukan latihan tata laksana COVID dulu tanggal kalau tidak salah 19 Februari ya Pak Budi. Ya. Kita belajar bareng gimana caranya menangani COVID. Karena saat itu udah mulai banyak nih dari luar-luar info-info tentang COVID itu seperti apa. Kita memamarkan ke teman bagaimana nanti kalau kita menerima pasien dengan COVID-19. Monggo lanjut. Lanjut. Kami RSU PKU Muhammadiyah Bantul mulai menjadi termasuk dalam rumah sakit 20 rumah sakit rujukan di PKU Muhammadiyah sendiri. Kira-kira bulan Maret tanggal 6 2020 dan sesuai keputusan gubernur. Lalu tanggal 17 Maret 2020 di sini kami memaksimalkan, rumah sakit memaksimalkan bagaimana kapasitas kami untuk turut serta dalam berperang melawan pandemi COVID-19 ini. Dan sampai saat ini kami PKU Muhammadiyah Bantul telah memiliki 11 bed
utama yang memang kami khususkan menjadi ruang isolasi COVID-19. Lalu untuk membantu keamanan, untuk kami juga bisa men-screening pasien yang datang ke IGD itu dengan sakit atau apa, kami melakukan screening di depan, ada klinik COVID, klinik Hafid yang kita buat di depan IGD. Selain screening, di sini juga untuk memisahkan jalur antara pasien yang COVID-19, red zone, atau dengan pasien umumnya green zone. Jadi memang kalau kita curiga sesuai scoring, sesuai algoritma itu, dia akan dimasukkan ke ruang isolasi. Lanjut. Ini sedikit data tak cuplik, bulan April, Mei, dan Juni memang kami sedikit mengalami penurunan efek dampak COVID ini sendiri. Dari total pasien kami ada yang rawat jalan di IGD ataupun yang rawat inap memang sedikit mengalami penurunan, dan beberapa ada pasien yang kita lakukan untuk referral system, kita rujuk ke rumah sakit lain karena di PKU Bantul belum bisa istilahnya untuk melakukan tindakan tersebut, seperti pasien dengan CKP yang harus ada dokter bedah toraknya. Nih, lanjut. Untuk tata laksana sendiri di PKU Muhammadiyah Bantul di IGD, pasien di era pandemi ini sedikit mengalami perubahan. Paling nyata kami dalam melakukan tindakan dan apa sih APD kami yang harus kami lakukan, memang sesuai tadi disebutkan. Kita di IGD ada level ya, level 1, level 2, dan level 3. Selain itu muncul alur-alur baru yang ada panduan di kami. Kapan alur fast track itu dijalankan? Karena kalau ada pasien yang datang di IGD dan kita curiga, kita scoring, oh ini COVID, ini, ada ruangan tersendiri yang akan dilakukan pada pasien ini. Tindakan sendiri mempercepat sampai dia sampai ke ruangan. Lanjut. Untuk tata laksana lagi, sudah dijelaskan tadi, untuk penggunaan APD merupakan poin yang sangat penting ya dalam kami melakukan penanganan di rumah sakit ini. Sebelum melakukan tindakan life saving, jangan lupa tinggalkan, jangan sampai kita menolong pasien kok kita tidak pakai APD, itu jangan sampai konyol namanya. APD merupakan standar yang wajib bagi kami di IGD. Kami memakai level 2 di IGD sendiri. Memakai penutup kepala, memakai goggle, memakai masker bedah, gaun, dan sarung tangan sekali pakai pada pasien. Sudah tadi disebutkan ya ada 3 level, kami memakai level 2 untuk IGD-nya. Tata laksana lagi, kita ada 3 kasus nih, 3 kasus yang sering muncul di IGD. Yang pertama tentang trauma, tadi disebutkan tidak hanya di rumah sakit, tapi pre-hospitalnya kita ada beberapa yang pasien yang dikirim di kita, dikirim dari PSC maupun PMI maupun dari klinik vaskes lainnya yang masuk ke kita. Lalu ada pasien DOA, lalu ada kasus maternitas yang masuk lewat IGD juga. Karena mengingat ya, Bantul itu kan transmisi lokal, secara tidak langsung semua orang bisa kita curigai. Akan tetapi ada scoring, ada screening yang akan kita lakukan, tidak serta-merta curiga kayak gitu. Nah ini sedikit sharing kami untuk levelnya, ada level 1, 2, dan 3. Kalau level 3 itu ditambah ada masker N95 dan ada hazmat, seperti itu. Lalu untuk tata laksana pasien dengan trauma, APD yang dilakukan pada pasien, petugas memakai APD level 2. Lalu tata laksana sesuai dengan kasus yang pasien datang dengan apa, dan dia
kita lihat lagi, kita periksa lagi, dia ada trauma atau tidak. Seperti itu. Dan untuk penanganannya, apabila dia akan dilakukan tindakan rawat inap untuk pasien-pasien yang dengan trauma, memang di PKU Bantul untuk standarnya akan dilakukan tindakan rapid test. Rapid test dilakukan pada setiap pasien trauma yang ada di rumah sakit kita, karena dari beberapa rumah sakit juga kalau seandainya di kita tidak mampu untuk melakukan, di rumah sakit lain pun akan memberikan screening COVID secara istilah via WA maupun by phone akan dilakukan. Nanti alurnya ada lagi, kalau alurnya itu rapid, jika rapid reaktif, pasien itu harus diapakan? Itu ada alurnya. Jika rapid reaktif, maka akan dilakukan tindakan sesuai alur yang telah ada. Petugas tetap menggunakan level 3, emergensi, swab, tetap pasien ini dilakukan swab. Operatif, tindakannya nanti operatif, petugas menggunakan APD level 3. Lalu untuk non-emergensi, tetap kita jalankan. Seandainya pasien itu datang, mau dilakukan tindakan elektif, non-emergensi, dilakukan swab terdaftar, pasien boleh pulang dulu, lalu tugas kita melaporkan ke Dinkes atau Vaskes lewat surveillance. Jadi tetap tidak putus, pasien ini tetap harus dimonitor, tetap harus dia protokoler, di rumah pun akan dilakukan protokoler, akan ada kunjungan dari puskesmas seperti itu. Swab akan dilakukan 2 kali untuk non emergensi, pasien pulang dulu itu akan dilakukan swab hari pertama, swab hari kedua, dan nanti kalau sudah ada hasil baru akan dilakukan tindakan seperti itu. Lalu sistem rujukan, untuk sistem rujukan sendiri kita sesuai yang sudah dipersyaratkan, kita mengisi di sisrut yang sudah ada. Kenapa sih kita melakukan refer? Karena di kita fasilitas pendukungnya mungkin belum maksimal dan ruangan kami penuh. Ruangan isolasi di PKU Muhammadiyah ini sekarang ada 11 dan full. Untuk kasus maternitas sendiri, yang pertama APD level 2, tata laksana sesuai dengan kondisi pasien, lalu pasien dilakukan rapid test. Kita edukasi, tetap wajib edukasi ke pasien kalau akan dilakukan tindakan rapid test. Lalu jika reaktif, maka akan tetap pasien dilakukan tindakan petugas. Petugas yang kontak dengan pasien akan menggunakan APD level 3. Atau kalau memang ini tidak memungkinkan, sistem rujukan pun akan dilakukan dengan sistem sisrut yang telah difasilitasi dari pemerintah. Lanjut untuk kasus DOA. Nah, tadi kasus DOA mungkin sudah sedikit dibahas di TRC, BPBD terutama, karena saya sering nyuwun sewu kalau kami telepon, kita lewat Mas Budi juga sih. Lewat Mas Budi kita minta tolong, ini ada pasien curiga, seperti itu. Petugas tetap menggunakan APD level 2, karena memang standarnya di IGD level 2, lalu tata laksana sesuai kondisi pasien, screening data dari keluarga. Ini kita tanyakan, pasien meninggal kenapa tiba-tiba atau seperti apa, dan dia dari mana atau habis kontak dengan siapa. Tetap wajib pertanyaan itu, wajib pertanyaan untuk petugas-petugasnya. Lalu pasiennya dilakukan swab test setelah ada edukasi dan kita melakukan inform consent kepada keluarga pasien seperti itu. Lalu yang keempat adalah jika curiga COVID berdasar screening data tadi, maka pasien akan di-PDP-kan dari tim medis. Lalu tim COVID akan menghubungi ke BPBD atau ke gugus tugas daerah untuk melakukan proses pemakaman dan edukasi ke warga sesuai dengan domisili pasien. Karena apa? Ini akan sangat banyak berurutan, rentetannya seperti apa, kita harus mengedukasi keluarga, lingkungan, agar mereka itu tidak panik dengan pasien kok datang tiba-tiba meninggal seperti itu. Lalu untuk tim COVID sendiri akan memberikan edukasi ini ke keluarga, meruti jenazah sesuai dengan protokoler COVID, dan APD yang dipakai untuk petugas ini adalah level 3. Sedikit sharing mungkin, sudah bisa sedikit sharing
kami apabila menerima ditelepon dari dinas, kami akan melakukan fast track. Fast tracknya seperti apa? Pasien kita keep silent, benar-benar kita tetap memberikan perlindungan kepada pasien, memberikan perlindungan kepada tim medis kami. Itu tetap ada leadernya, dalam artian pasien dimasukkan dalam ruang isolasi, dilakukan tindakan pemeriksaan sampling, ronsen torak, pemasangan epiplak. Lalu kita konsul ke dokter DPJP, baru pasien kita telepon ke ruangan. Kalau memang ruangan sudah ready, clear, jalan clear, dekon clear, baru pasien ini kita transfer ke belakang. Kita benar-benar menjaga, jangan sampai istilahnya mau masuk aja masih nunggu dulu seperti itu. Jadi benar-benar kita pastikan semua jalan clear, satpam juga clear, ruangan clear, seperti itu. Seperti apa? Amankan diri, amankan lingkungan, amankan pasien. Jadi kita harus mengamankan semua, tidak hanya mengamankan satu orang. Itu saja Mas Budi, mungkin sedikit sharing ya dari kami. Bagaimana sih kami dalam menangani COVID-19 di PKU Muhammadiyah Bantul. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Dwi. Saya kira melengkapi sesi COVID Talk on webinar kita di kali ini terkait dengan bagaimana praktik baik yang dilakukan di rumah sakit, terutama dalam menangani pasien gawat darurat, kemudian dengan perlakuan protokol di era pandemi COVID-19. Baik, para pemirsa dimanapun Anda berada dan juga para peserta di grup webinar kita kali ini, kami persilahkan untuk berdiskusi dengan ketiga narasumber kita, bisa melakukan raise hand atau melakukan tangannya diangkat begini, melambai, nyiur melambai. Nanti kita akan berikan kesempatan untuk bertanya kepada para narasumber yang sudah hadir bersama dengan kita. Kami silakan yang mau raise hand atau tangannya diangkat atau dibuka mute-nya untuk bertanya. Kami persilakan. Baik, Galaxy A30. Kami persilakan. Ya, ini saya yang belum dikasih nama ya. Silakan Mas, Galaxy A30. Siap, terima kasih. Mohon maaf nih tadi belum saya kasih nama, kesusu soalnya Mas. Oke, ya. Sebutkan nama dan dari mana? Nama saya Monang Rahmat Sahbana dari Serandaan. Iya, monggo Mas. Iya. Mau tanya Mas, yang pertama untuk tahapan apa yang tadi yang terakhir Bu Dwi itu yang menjelaskan bahwa kalau ada Bu Dwi itu menjelaskan bahwa ada ketika pasien datang terus rapid itu harus terus baru selanjutnya ada tahapan berikutnya. Nah, saya cuma mau bertanya ketika kita harus rapid terus non reaktif. Ya, halo Mas Sabana. Mas tidak reaktif, apakah kita tetap harus sebagian Indonesia kan? Halo ya, mewajibkan. Halo ya. Halo. Ya, silakan Mas. Halo. Yang ingin saya tanyakan, apakah tahapan tes itu bisa langsung swab atau harus rapid baru swab? Gitu, Mas. Baik. Seperti itu. Terus sama ini penentuan keluar masuk wilayah yang harus rapid kah, harus swab itu di gugus tugas atau di pemerintah daerah? Monggo, silahkan, itu saja cukup. Mas. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan yang terakhir nanti Mas Pris bisa bantu jawab tentang keluar masuk antar provinsi begitu ya, sehingga kemudian gugus tugas mungkin ada persyaratan khusus gitu ya. Kita ke Mas Pris dulu aja lah. Mas Pris, jadi persyaratan untuk keluar masuk antar provinsi Mas, seperti apa, kemudian bagaimana caranya, sehingga kemudian masyarakat mungkin yang memang harus keluar masuk antar provinsi itu bisa mereka lakukan. Silakan Mas Pris. Di unmute dulu Mas Pris. Oke, terima kasih. Terkait dengan proses keluar masuknya itu kan sebenarnya ada yang terakhir ada edaran dari gugus tugas pusat pimpinannya Pak Doni. Sebentar saya coba nanti cari
untuk saya share di lewat ini ya, lewat admin saya share ada itu. Kalau terkait dengan antar daerah memang berbeda-beda juga gitu. Kadang yang sudah memenuhi standar perjalanan gitu sampai ke lokasi karena ada perbedaan situasi di satu tempat, kadang juga bisa ditolak gitu. Dan memang itu tadi kita bilang memang belum ada satu ini bersama gitu di antara seluruh daerah. Kalau ke Jogja yang pasti adalah kalau mau datang ya mereka bawa surat keterangan sehat dengan dilampiri rapid maupun swab gitu. Itu akan bisa menjadi satu berkas yang bisa kita pakai untuk jika terjadi masalah di tempat dia tinggal atau apa. Itu menjadi hal yang pokok kalau naik, apalagi kalau untuk naik pesawat, naik angkutan umum kan ada syarat-syarat yang memang sudah ditentukan yang berdasarkan surat edaran terakhir dari gugus tugas nasional tadi. Yang jadi problem adalah yang pakai kendaraan sendiri. Nah ini yang menjadi problem karena memang pelaksanaan buka tutupnya pintu-pintu masuk ke wilayah DIY juga masih belum begitu ketat gitu. Apalagi terakhir-terakhir ini kan di masa tanggap darurat diperpanjang mulai dari tanggal 1 kemarin sampai 31 Juli kemarin, sudah beberapa hari terakhir terjadi beberapa kasus positif, ada sekitar 8 kasus positif baru yang diakibatkan dari kalau analisanya adalah penularan dari pendatang yang datang ke Jogja, terutama dari daerah-daerah yang sedang jadi zona merah seperti Surabaya segala macam. Hanya saja memang kebijakan sudah tahu sumber masalahnya, sudah tahu sumber paparan baru ini, cuman kebijakan yang diambil memang belum fokus sumber masalahnya tadi. Harusnya kalau sudah tahu ya tutup aja jalan untuk sementara tidak boleh masuk. Cuman fokus pemerintah memang harus kita pahami tidak hanya sekedar satu arah ini saja terkait dengan penanganan, pencegahan, tapi juga pemerintah harus berpikir tentang ekonomi gitu, karena faktanya memang ekonomi sedang gawat-gawatnya di Jogja. Jogja ini kan berharap banyak dari banyaknya orang yang datang gitu. Nah, ini menjadi dilema dan semoga pimpinan di levelan gubernur dan sekitarnya bisa segera memutuskan bagaimana format untuk. Jadi pesan kepada pimpinan kepada kami pada tanggal 1 kemarin pada saat kami diundang untuk mendengar arahan yaitu bahwa dibukanya semua sektor ekonomi adalah meningkatkan resiko paparan, sangat beresiko, sehingga segera implementasikan arahan ini menjadi sebuah rencana operasi dan ini sedang kita susun rencana operasinya dan sudah sedang jadi gitu, barusan jadi semalam kita ngelembur bagaimana kita harus antisipasi di saat personil posko dukungan operasi harus kita kurangi, intensitas operasi penyemprotan, terus dekon masih tetap dipertahankan, itu harus mulai grafiknya diturunkan, tapi di satu sisi harus segera disiapkan juga petugas yang standby untuk mengantisipasi yang resiko sangat tinggi ini. Nah itu bagaimana juga jujur saja seperti yang kita sampaikan di awal tadi, ini sesuatu yang baru, sesuatu yang harus secepatnya kita ngambil atau beradaptasi. Ya semoga masukan dari kawan-kawan medis nantinya yang juga bisa menjadi masukan ke kita untuk bisa membuat sebuah rencana operasi yang bagus gitu, yang baik gitu untuk di satu sisi masyarakat. Ya syaratnya yang penting bahwa surat keterangan sehat dilampiri dengan hasil rapid minimal dan syukur-syukur ada hasil swab itu bisa. Kalau berkendala di daerah tempat dia tinggal bisa langsung berhubungan dengan posko dukungan operasi untuk bisa kita selesaikan. Kira Mas Budi. Makasih Mas Pris. Baik, saya kira sangat komplit jawaban beliau. Bagaimana kemudian
apa yang perlu kita lakukan kalau kita mau keluar antar provinsi. Tapi saya kira memang kalau Muhammadiyah sendiri mohon untuk kalau tidak penting ya tidak usah banyak keluar daerah lah, cukup di rumah saja. Kecuali memang penting baru oke, saya kira kalau mau ke luar saya kira kalau penting dan genting ya. Tapi kalau tidak jadi kalau tidak penting dan tidak genting tidak usah keluar provinsi untuk menjaga diri kita dan jaga orang lain. Oke, Mbak Dwi, singkat aja Mbak Dwi. Jadi apakah tidak bisa langsung swab atau harus pakai rapid test? Oke, untuk alurnya memang kalau pasien ini rapid test hasilnya non reaktif akan diulang ke hari ke-10. Hari ke-10 itu di mana atau kenapa? Itu ada di buku panduan. Jadi memang ada aturan di dinas itu seperti itu. Hari ke-10 diulang untuk rapid test. Lalu seandainya pasien ini rapid test hasilnya reaktif, maka dia akan dilakukan swab pada hari pertama. Ketahuan hasilnya reaktif dan hari kedua dia akan dilakukan swab. Seperti itu. Oke, ya. Tapi kalau pasien ini mau perjalanan, lah ini maskapai itu, saya nggak menyebut maskapai. Ya. Ada beberapa perjalanan yang memang mensyaratkan untuk ada hasil swab dari beberapa maskapai ya. Kita saling menjaga seperti itu. Dan untuk swab mandiri sendiri pun di PKU insya Allah dilayani dengan di klinik perjanjian klinik Hafid kami. Rapid pun di klinik Hafid kami dilayani. Tapi untuk pasien-pasien yang opnam, itu memang ada beberapa yang dilakukan tindakan rapid. Untuk pasien-pasien yang sudah saya sebutkan tadi, dia akan dilakukan tindakan operatif. Dia pasien maternitas, itu akan dilakukan tindakan rapid. Tapi kalau untuk pasien yang lain, kita akan melihat lagi dengan screening dan scoring. Jadi tidak serta-merta semuanya di rapid, seperti itu. Monggo Mas Uti. Oke, baik. Jadi kira-kira tadi Mas Abana ya, jadi memang rapid test itu awal, ya namanya juga rapid test, kemudian 2 kali diselingi dengan hari ke-10, baru kemudian swab. Itu memang prosedur yang sudah baku. Jadi harus diikuti. Baik, ini sudah ada yang 2 orang resen. Satu adalah Ibu Yuniar. Saya nggak tahu Bu Yuniar ini apakah masih di Taiwan, di negaranya luar negeri, atau masih sudah di Jogja. Lalu yang kedua adalah Mas Akbar. Kami persilakan Mbak Yuniar dulu, lalu kemudian Mas Akbar. Dan nanti Dr. Saiful juga bisa baca di grup Zoom chat-nya, itu ada beberapa pertanyaan dari teman-teman koas yang bertanya ke Dr. Saiful. Nanti Dr. Saiful sambil ditulis pertanyaannya nanti bisa dijawab selepas Mbak Yuniar dan Mas Akbar bertanya. Kami persilakan Mbak Yun. Halo, kedengaran kah Mas Budi? Ya, dengar Mbak. Ini masih di Taiwan apa masih di Amerika? Masih di Taiwan. Oh, di Taiwan. Oke, Mbak Yun. Aduh, sehat selalu Mbak Yun. Amin, ya. Pertanyaan. Silakan Mbak Yun. Ya, pertanyaan untuk Mas Pris nih, sebetulnya juga sudah saya tulis di chat. Yang pertama, adakah upaya-upaya membekali teman-teman relawan yang berkaitan dengan pengetahuan ataupun keterampilan yang sifatnya nanti ke depan bahwa teman-teman relawan itu mau nggak mau melakukan tindakan pertolongan kegawat daruratan. Kemudian yang kedua, kalau saya pulang ke Indonesia sudah membawa hasil PCR atau RDT negatif. Kemudian saya terbang ke Jogja, tapi di rumah saya tidak bisa self-karantin karena ada pasien lansia dengan komorbid penyakit tertentu. Nah, saya harus kemana ini? Saya harus karantina di mana dan bagaimana pembiayaannya? Apakah seperti di Wisma Atlet itu yang bisa gratis dan lain sebagainya? Terima kasih, sukses selalu untuk semuanya. Ya, terima kasih Mbak Yuniar dari Taiwan. Pertanyaannya kepada Mas Pres nanti ditabung Mas Pres ya. Sekaligus Mas Pres juga lihat di grup Zoom chat-nya itu ada beberapa pertanyaan. Lalu Mas Akbar kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk Pak Dr. Saiful, Pak Wahyu ya. Ya, Dr. Saiful. Ini loh, terkait dengan opini masyarakat sekarang terhadap COVID, dengan adanya kasus yang sudah ditayangkan di media massa, nampaknya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap adanya COVID ini kan sudah menurun, tidak terlalu yakin. Nah, sekarang permasalahan kalau kita untuk warga persyarikatan itu mungkin nggak masalah. Ya, ketaatan kita, warga kita terhadap penanganan COVID ini, Masya Allah, tidak ada masalah. Tapi bagi masyarakat umum, kita kayaknya tertantang untuk bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa
Ya, ini bukan masalah yang biasa, bukan masalah yang sepele. Nah, pertanyaannya, apa kiatnya, caranya untuk bisa meyakinkan masyarakat terhadap COVID ini supaya tidak menimbulkan permasalahan yang ada sekarang. Kan kita lihat di beberapa berita ada yang belum dirapit sudah lari. Kemudian ada juga yang sudah di rumah sakit masih dalam proses perawatan sudah kabur. Nah, kemudian ada jenazahnya yang sudah mau ditangani dengan protokol kesehatan malah diambil paksa oleh keluarga. Nah, ini kan masalah yang ada sekarang. Nah, untuk meyakinkan masyarakat agar tidak terjadi hal-hal seperti ini gimana? Oke. Baik, terima kasih Pak Akbar. Kami persilakan Dr. Saiful untuk menjawab beberapa pertanyaan, terutama yang ada di grup Yumchat itu banyak sekali itu Dr. Saiful dari Javier Anggit Pasadena dan yang lain. Kami persilakan Dr. Saiful dulu untuk menjawab. Setelahnya nanti Mas Pris. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan yang pertama saya jawab untuk yang di Jawa Tengah ya, itu di IMM dulu ya. Untuk Mbak Tuti IMM yang di Jawa Tengah, bagaimana kalau kita mendapatkan korban yang tiba-tiba pingsan di jalan, sedangkan Anda sebagai koas ya. Oke, baik. Jadi kemampuan BH itu, bantuan hidup dasar itu sebenarnya tidak hanya untuk medis, tapi juga untuk awam. Tapi awam yang bagaimana? Awam yang terlatih, artinya awam yang pernah diberikan pelatihan. Ya. Nah, ketika masa pandemi seperti ini bagaimana supaya tetap bisa menolong? Ya, tetap bisa menolong. Ya, seorang koas yang pernah belajar tentu bukan menjadi tanggung jawab medis yang ikut pada pribadinya, tetapi adalah tanggung jawab sosial untuk memberikan pertolongan. Ya berikan saja yang Anda bisa, misalnya bantuan hidup dasar, ya berikan bantuan hidup dasar saja, bantuan hidup dasar saja. Kompresi jantung silakan, tetapi katanya tidak perlu juga murah ya paketnya. Tetapi tidak perlu diberikan bantuan nafas, ya. Jadi kompresi saja, kompresi, ya sambil meminta bantuan kepada kalau di Jogja ada YES 118, ada bantuan emergency system juga ada. Silakan menelpon rumah sakit terdekat atau tim reaksi cepat yang ada di dekat Anda, ya itu. Kemudian pertanyaan kedua ya terkait penggunaan barrier saat pemberian bantuan nafas. Ini kalau masa pandemi ketika kita tidak tahu bahwa korban itu sebagai carrier atau bahkan mungkin positif, ya tentu tidak perlu, sudah diberikan panduannya. Nanti baca panduan di European Resuscitation Council bahwa pemberian bantuan nafas tidak direkomendasikan ketika masih masa pandemi COVID-19. Oke. Kemudian pertanyaan yang tadi dari Pak Akbar ya, mengenai penurunan kepercayaan terhadap COVID sendiri. Nah, ini tentu peran media yang sangat berperan, Pak. Sangat besar peran media di sini. Bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat itu kadang merupakan persepsi yang kurang mendasar. Ya. Kita lihat bagaimana bahwa misalnya jenazah, ya, jenazah yang dia dilakukan swab belum ada hasilnya tapi sudah meninggal. Lalu kemudian dimakamkan, ya, secara prosedur kan harus dimakamkan dengan protokol COVID ya, begitu ya Pak Bris ya. Ketika statusnya adalah status PDP. Nah, ini kadang tidak bisa diterima oleh masyarakat ketika hasilnya itu adalah negatif. Ya, jadi antara meninggal dengan hasil itu keburu meninggal dulu, baru ada hasil swab pada waktu itu. Sehingga ini menjadi, loh, wong gini ternyata negatif, kenapa harus dimakamkan secara COVID? Nah, inilah
yang harus disampaikan ke masyarakat bahwa selama masa pandemi kita tidak tahu, lebih baik mencegah daripada kita tertular secara massal. Nah, kesadaran masyarakat ini juga masih kurang, ya. Itu yang harus disampaikan kepada masyarakat luas, ya, bahwa kita tidak tahu sebelum ada hasil swab, ya, PCR itu, whole chain reaction, di mana itu sangat sensitif terhadap COVID-19. Oke, itu. Nah, sehingga ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap COVID itu sendiri. Aku kemana-mana enggak apa-apa kok, gitu ya. Ya belum kena aja menurut saya. Bahkan kemarin sejawat kami anestesi di Surabaya juga meninggal karena COVID. Enggak tahu sumber penularannya dari mana. Ya, gitu ya. Kemudian bagaimana memberikan edukasi? Bagaimana peran siapa sebenarnya ini mengedukasi? Ya, ini sebenarnya adalah peran semua pihak. Ya, baik pemerintah, rumah sakit, tenaga medis, dan dokter memberikan informasi harus berhati-hati. Selain memberikan informasi juga harus memberikan contoh. Kalau kita memberikan informasi atau edukasi bahwa harus selalu pakai masker dan sebagainya, tetapi kita sendiri tidak pakai masker ketika berbelanja, ya tentu ini menjadi kayak Pak Dokter orang nganggo masker ya keluar gitu. Jadi harus komprehensif memberikan informasi, ya baik. Kemudian yang ketiga ini dari Xavier, ya. Bagaimana menurut Anda mengenai dampak pandemi terhadap anak-anak? Seperti kita tahu dalam kebencanaan tentu anak biasanya terganggu psikisnya dan perlu trauma healing. Bagaimana bencana COVID ini? Ya, psikis anak-anak itu kan jiwa anak-anak itu selalu bermain, ya. Ketika COVID ini kan mereka tidak bisa bebas bermain. Bahkan sudah ada yang stres karena lama nggak sekolah. Nangis ingin sekolah. Nggak tahu bahwa sekolah itu sangat beresiko. Kalau tetap diizinkan sekolah, misalnya SD, bisa saja mereka di sana bertukar masker kan juga berbahaya. Maskermu apik gitu ya. Nah, pinjam dong gitu dan sebagainya. Ini juga beresiko. Tapi masalah psikisnya yang kita kaji adalah masalah psikis ketika dia tidak memiliki aktivitas yang positif. Di rumah saja, main game saja, misalnya. Ya, dia tidak mempunyai aktivitas positif yang menyenangkan bagi mereka. Ya, inilah dampak yang harus diantisipasi. Jadi bagaimana caranya? Ya berikan anak-anak kita itu satu kreativitas, suatu tugas. Ya meskipun hanya sebentar. Oke, dalam sehari misalnya 1 jam luangkan kalian membuat kreasi. Terserah. Mau menggambar, mau memasak, mau menanam bunga, silahkan. Atau menghafalkan kosakata Inggris, misalnya. Oke ya, anak-anak kasih 10. Hari ini 10 kosakata Inggris dengan tema liburan misalnya. Nah, nanti setelah ayah ibunya pulang, gimana tadi? Ya, sudah menghafal berapa? 10. Oke. Dites begitu. Ya, itu sebagai salah satu komunikasi yang untuk supaya mereka tidak bosan. Ya. Nah, ketika orang tuanya itu menjadi korban pasien COVID. Ini kebetulan saya adalah tim COVID di Rumah Sakit PKU Gamping dan juga PKU Jogja dan di RSUD. Nah, ini ada satu keluarga yang memang positif COVID. Lalu bagaimana anak-anaknya? Ya, kebetulan anaknya ini negatif. Dengan siapa? Nah, ini juga menjadi permasalahan lain. Nah, tentu ini wilayahnya wilayah bersama ya, wilayah keluarga dan juga ranahnya tim psikolog ya. Jadi tim dokter itu di medisnya, nanti psikolog atau psikiater yang bisa membantu. Saya kira itu. Kemudian satu lagi kayaknya tadi ya, Mas Budi ya, atau ada yang belum terjawab?
Ya, itu mungkin yang izin bertanya mengenai adanya wabah COVID-19 ini untuk tata laksana pasien yang masuk ke rumah sakit dengan DOA, Dr. Saiful. Ya, oke. Ya, kita tahu definisi DOA sendiri, death on arrival ya. Death on arrival. Tentu triase itu sangat berperan, triase di depan. Ketika death on arrival kita nyatakan DOA, ya kita tidak perlu memberikan apa-apa sebenarnya. Tidak perlu memberikan intervensi atau tindakan apapun. Hanya triase awal bahwa oh ini sudah meninggal. Lihat secara makro saja. Sudah ada cyanosis, kebiruan, ya, kemudian kaku, ya. Kemudian tidak ada tanda-tanda kehidupan, ya sudah, tidak perlu dimasukkan ke UGD. Jadi triase itu ya sudah dilihat saja. Oh sudah meninggal ya, DOA ya. Ya tidak perlu sebenarnya. Tetapi masyarakat kembali bahwa persepsinya berbeda. Loh, di rumah sakit kok tidak diapa-apakan. Nah ini kadang-kadang kita juga memberikan bantuan yang sebenarnya tujuannya tidak banyak. Nah, kira-kira itu ya, ketika memang itu sudah dinyatakan DOA. Contoh misalnya, ini dari TRC misalnya mengirimkan atau PMI membawa korban dicurigai COVID. Ini kapan ditemukannya? Sudah 30 menit yang lalu. Ya, jadi ada tanda-tanda nafas enggak? Oh, selama tadi di transport itu sudah enggak bernafas. Nah, ini dibawa ke rumah sakit. Lah, untuk apa di rumah sakit? Ya, ini dinyatakan DOA, ya sudah, tidak perlu dilakukan resusitasi. Itu sebenarnya rule-nya. Ya. Kalau sudah dinyatakan DOA, tidak perlu dilakukan resusitasi. Hanya memang kita masih ada di daerah timur ya, seakan-akan kok tidak ikhtiar, mungkin tidak ada usaha untuk memberikan bantuan. Ya. Dan juga nggak pantas juga, sudah dalam rumah sakit tidak dilakukan apa-apa ya. Yang sebenarnya itu tidak perlu, karena tidak ada hasilnya. Ya, jadi kalau sudah DOA ya tidak perlu dilakukan pertolongan di rumah sakit. Dan itu komunikasi dengan tim. Pada saat tim transport itu dari TKP ke rumah sakit yang dituju, itu harus terus melakukan komunikasi sebenarnya. Ini Mas Pres mungkin bisa kita pahami ya, bahwa sebelum berangkat, ya misalnya ini mau mengirim misalnya dari katakanlah misalnya dari Condong Catur misalnya mau ke sana, ya maka selama pre-transport itu sudah berkomunikasi dulu. Bagaimana kondisinya, kira-kira di transport aman apa tidak. Nah, kira-kira begitu. Ilmunya begitu sebenarnya, transport medis. Kemudian selama transport dilakukan, itu tetap harus diawasi. Ya, harus diawasi, dilakukan pemantauan terhadap kondisi-kondisi tanda vitalnya itu. Nah, kalau terjadi kegawatan, ya segera dilakukan pertolongan. Jadi tidak menjemput itu dengan tangan kosong, hanya membawa. Gitu kan. Nah, sebaiknya memang tim transport itu disertai oleh tenaga medis. Itu yang ideal sebenarnya. Itu standarnya seperti itu. Standar medical transport itu seperti itu. Beda dengan evakuasi. Ya, beda dengan evakuasi jenazah yang memang, nah itu saya ilmunya malah nanti dari Mas Tris dan MDMC mungkin yang paham ya seperti itu. Oke, itu nggih. Kalau ada pertanyaan lagi nanti boleh di chat ya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Saiful. Ya saya kira menjawab beberapa pertanyaan sambil nanti Dr. Saiful kembali ngecek di grup Zoom chat kalau ada yang bertanya lagi gitu ya. Oke, ini sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi kita ke Mas Pris dan Mbak Dwi. Mas Pris, apakah ada anggota yang sudah terganggu psikologisnya, baik anggotanya Mas Pris di TRC dalam menangani corona selama ini, dan Mbak Dwi juga apakah ada anggotanya yang sudah terganggu psikologisnya, sehingga kemudian bagaimana menangani mereka. Mas Pris mungkin bisa sharing, apakah teman-temannya Mas Pris sudah ada yang terganggu gangguan psikologisnya ya. Mas Indra mungkin apakah sudah terganggu psikologisnya? Oh belum ya. Monggo Mas Pris, silakan. Ya, makasih Mas Budi. Saya mungkin sedikit menjawab di Mbak Yuniar tadi
ada dua pertanyaan. Oh ya, benar-benar. Apakah menginisiasi relawan untuk, jadi dalam penanganan pandemi ini kan terbagi menjadi dua gitu, yang medis dan non medis gitu. Nah, ranahnya kita ada di non medis sebenarnya. Beda kaitannya dengan emergensi tadi, situasi emergensi, terus transport emergensi, itu sebenarnya bukan ranah kita. Itu ada di ranahnya, kalau untuk yang transport emergensi segala macam masih ada PSC, masih ada PMI, mereka lah. Kita biasanya beli 60.000 kan pampers Cici yang biru itu. Nah, kalau sudah meninggal baru biasanya diserahkan. Nah, kalau untuk yang relawan-relawan memang sesuai dengan ketugasan kita pembagian yang non medis tadi, memang kita fokuskan ke kaitannya dengan mengantisipasi persoalan-persoalan sosial yang seperti Pak Dr. Saiful tadi sampaikan, banyak penolakan segala macam. Nah, disitulah garda depannya adalah di kawan-kawan komunitas relawan yang sudah ada banyak di. Kita diuntungkan di DIY ini masyarakatnya terkonsolidasi dengan baik gitu. Dan memang untuk sampai hari ini alhamdulillah di DIY tidak ada persoalan sosial yang diakibatkan oleh COVID ini yang sampai muncul ke permukaan. Nah, itu disebabkan juga karena konsolidasi yang baik dan peran serta dari para relawan-relawan kita di bawah gitu, di wilayah-wilayah. Jadi itu kita manfaatkan. Sementara memang belum. Terakhir kita malah justru baru dengan Pusbangkes, kawan-kawan Pusbangkes mengadakan pelatihan untuk terkait dengan PPI itu yang dikontaminasi, terus bagaimana melepas asmat. Ya itu saja. Kalau untuk yang relawan-relawan di wilayah tidak kita fokuskan untuk, belum kita kasih kawan-kawan. Nanti mungkin dari Dinas Kesehatan dengan PSC dan PMI yang bisa menjalankan fungsi-fungsi itu untuk mengajarkan kepada masyarakat bagaimana pertolongan pertama terkait dengan para korban. Fokus kita ke masalah potensi persoalan sosial. Yang kedua, terkait dengan yang disampaikan dari Taiwan sudah bawa surat segala macam. Di Jogja, di DIY sudah ada di tempat karantina khusus yang di asrama haji. Terus kalau di kota ada di Wisma Dinas Sosial di Mujamuju, Jogja, di Bantul juga sudah ada. Saya pikir nggak ada masalah kalau memang ada persoalan nantinya dengan kampung atau tempat tinggalnya di Jogja ditolak atau bagaimana, atau tidak mempunyai fasilitas untuk isolasi mandiri apabila di rumahnya tidak punya bilik pribadi atau tidak representatif, gugus tugas baik kabupaten, kota, dan provinsi sudah menyiapkan tempat itu. Jadi kalau ingin bertanya lebih detail tentang itu bisa langsung kontak ke call center gugus tugas yang ada di Pusdalwa BPBD DIY di nomor ada Mas Budi, nanti tolong diumumin ya. Call centernya bisa kita jawab. Yang kedua kaitannya dengan pertanyaan dari tadi, apakah ada tim? Sejak awal saat kita ditugaskan dalam penanganan ini, satu yang menjadi wajib harus disediakan adalah posko medis. Nah, kebutuhan akan kesehatan para petugas ini menjadi prioritas kita utama, yaitu tadi aplikasinya ada zona dekontaminasi, yang kedua ada posko medis yang setiap hari mengontrol para petugas, baik secara kesehatan fisik maupun secara psikis. 2 hari menjelang Lebaran, 105 petugas posko dukungan operasi dilakukan rapid. Dan alhamdulillah dari 105 itu tidak ada satupun yang reaktif. Itu terkait dengan, dan saat ini kita sedang menunggu permohonan kita untuk dilakukan swab. Semoga sebelum tanggal 31 Juli berakhirnya masa tanggap darurat yang kedua, seluruh petugas yang ada di posko dukungan operasi, tidak hanya yang di provinsi, di Gunung Kidul sudah ada posko dukungan, di Kulon Progo ada, di Sleman ada, kita berharap semuanya bisa di swab, sehingga bisa memastikan keadaan kawan-kawan ini bagaimana gitu. Kalau dari sisi psikologis, alhamdulillah tidak ada, karena di posko dukungan operasi ini bidang operasi melakukan manajemen personil, rotasi, dan ini dengan sangat baik, sehingga secara psikologis kawan-kawan alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang
terus jadi rodok miring atau kalau dari sisi kesehatan memang kita saklek, meriang dikit kita liburkan, dan manajemen personil kita jalankan sedetail mungkin, seketat mungkin, termasuk kaitannya misalnya tim emergency setelah melakukan tugas pemakaman prosedur COVID, mereka kita istirahatkan selama 2 kali 24 jam. Begitu, dan selanjutnya dan prosedur-prosedur itu kita jalankan. Syukur nggak ada yang bermasalah terkait psikologis. Terima kasih, Mas. Ya, baik, terima kasih. Jadi salah satu indikatornya adalah nanti kalau jalannya miring, lah berarti sudah mulai harus diliburkan itu. Baik, terima kasih Mas Fris. Kita lanjut ke Mbak Dwi. Ada nggak di timnya Mbak Dwi yang memang diindikasikan mengalami gangguan psikologis? Terus bagaimana cara mengantisipasi? Alhamdulillah kalau di kami selama ini, karena kami juga ada tim keperawatan untuk manajemen tenaga, sistem penjadwalan seperti apapun kan kita harus konsul dulu. Jadi tenaga teman-teman tidak terforsir untuk COVID ini saja. Dan selama ini saya juga alhamdulillah tidak mendengar teman-teman saya yang mungkin agak sedikit berubah setelah COVID, sering guyu-guyu dewe atau itu, alhamdulillah tidak ada. Dan untuk manajemen istilah amannya, memang petugas kami pun juga dilakukan rapid test, dan alhamdulillah hasilnya negatif seperti itu, Pak Budi. Oke, baik, terima kasih. Jadi masing-masing sudah punya konsep manajemen pengelolaan untuk antisipasi gangguan kejiwaan ya. Baik itu di timnya Mas Pres maupun timnya Mbak Dwi, ya ini penting memang karena dengan penuh tuntutan publik terhadap kerja di masing-masing yang begitu tinggi. Baik, ini masih ada pertanyaan lagi buat Dr. Saiful. Apakah swab yang positif bisa hanya dilakukan dengan karantina mandiri? Lalu bagaimana SOP terhadap yang melakukan rapid yang hasilnya reaktif tapi yang bersangkutan takut melakukan swab? Apakah ada kewajiban untuk tes berulang? Karena ini pengaruh terhadap lingkungan sekitar. Monggo Dr. Saiful. Ya, oke, baik, terima kasih. Pertanyaannya melebar dari kegawat daruratan, oke, enggak apa-apa. Saya coba untuk tadi itu ternyata pertanyaannya berbeda jawaban saya. Saya ulang lagi untuk Pak Darwanto yang mengenai DOA tadi. Ya. Untuk tata laksana pasien yang masuk ke rumah sakit dengan diagnosis DOA, apakah harus dirapid semua atau semua ketentuan atau kebijakan rumah sakit yang menangani? Jadi begini Pak Darwanto, terima kasih atas pertanyaannya bahwa kalau sudah dinyatakan DOA kemudian dilakukan rapid itu tidak ada fungsinya karena itu menggunakan darah, ya, tidak bisa karena sudah meninggal, tidak bisa. Ya. Kemudian apalagi swab ya tidak perlu. Kemudian jika hasil, kemudian yang kedua untuk batasan waktu pasien yang masuk dengan DOA untuk pengambilan untuk rapid test ada batasan waktu atau tidak? Ya. Ketika DOA itu sudah ditegakkan di awal, ya sudah tidak ada batasan waktu lagi ya. Kalau sudah DOA, ya sudah tidak perlu dilakukan rapid. Ya tidak valid hasilnya, sangat tidak valid apalagi di swab ya. Kemudian untuk petugasnya bagaimana tadi? Ya, untuk petugasnya ya silakan kalau petugas tadi merasa ada keluhan, ya silakan di rapid ya. Petugas yang menolong tadi misalnya. Selama tidak ada keluhan dan selalu memakai APD dan protokol kesehatannya dilakukan, ya insya Allah tidak ya. Kami pun yang di rumah sakit, ya insya Allah kalau kita patuh dan disiplin dengan protokol, ya insya Allah mudah-mudahan tidak tertular ya. Itu sama halnya dengan penularan penyakit-penyakit yang lain sebenarnya. Jadi kalau selama transport pasien DOA tadi itu sudah melakukan standar-standar kalau di rumah sakit namanya PPI ya, pencegahan infeksi ya, saya kira insya Allah aman ya, aman lah. Tapi kalau dilakukan rapid bagi pasien DOA tidak perlu, sudah meninggal. Kemudian apakah swab yang positif bisa hanya karantina mandiri?
Kalau swab positif, ya kalau karantina mandiri itu sebenarnya sangat tidak direkomendasikan. Harus terpusat. Siapa yang menjamin ketika karantina mandiri? Bagaimana dengan nutrisinya, makanannya? Pernah kita melihat berita ya, banyak di Sulawesi Tengah itu, Gorontalo apa di Goa itu ya, keluarganya dipaksa diambil di rumah sakit, ya, anaknya diambil di rumah sakit, dibawa pulang, di rumah diturusi sedang karantina, gitu ya, di kamarnya itu, kamarnya anaknya itu, dan dipaksa itu, bahkan dijemput kembali oleh kepolisian dan sebagainya, tidak mau. Ini anak-anak saya dan saya yang bertanggung jawab. Tentu ini yang kurang benar, ya, kurang tepat. Siapa yang bisa menjamin ketika dia ada di rumah, di kamarnya sendiri itu bisa menjamin tentang higienitas? Siapa yang memberikan makan? Apakah di dalam kamar itu ada dapurnya, ada kamar mandinya, dia tidak keluar sama sekali? Ya, lalu dia bisa menjamin bahwa dia tidak akan kontak dengan orang lain. Misalnya ibunya enak, misalnya ini makan, gitu kan, kasih makan. Setelah makan, piringnya kemudian diberikan kembali ke orang tuanya untuk dicuci dan sebagainya. Itu juga bisa saja tertular dari situ. Ya. Dropletnya kita tidak tahu karena dia sangat kecil sekali, bersifat mikro dari COVID-19 itu sendiri. Ya. Jadi kalau positif ya tidak bisa hanya karantina mandiri, harus terpusat ya sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah. Kalau di Bantul itu di Tambang Lipuro, Sleman itu di Wisma Haji, tadi sudah disemakan di Mandala Krida, yang Kulon Progo saya nggak tahu. Kalau di Gunung Kidul juga sudah ada. Nah sesuai dengan kebijakan masing-masing pemerintah daerah. Tidak bisa kalau swabnya positif, ya tetap harus di karantina di rumah sakit atau di tempat yang sudah ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan. Karena itu sangat infeksius. Bahkan di sini kemarin terakhir itu mungkin sudah boleh dipublish ya, membuat testimoni pasien kami di sini ya 36 hari bahkan baik-baik saja dia. Selama dirawat itu baik. Batuk pun tidak, demam pun tidak. Tapi rapidnya positif. Positif selama 2 minggu. Setelah minggu ketiga negatif. Ya toh? Tapi kan prosedurnya harus dirapid lagi. Di swab lagi. Ternyata positif lagi. Nah, sampai negatif 2 kali baru boleh dinyatakan pulang. Nah, sembuh. Setelah sembuh, kemudian dia pulang. Setelah pulang, bapaknya yang dari Kulon Progo juga kangen kan sama anaknya, pingin ke rumah anaknya tadi di dekat sini, dekat rumah sakit. Ya tetap tidak boleh, tetap harus karantina mandiri di rumah 14 hari. Bila tidak ada gejala, boleh silakan. Itu pengalaman kemarin kami juga sempat kecolongan ya, pasien juga sudah kami rawat, rapidnya negatif. Ya. Kemudian keluhannya mengarah ke COVID, tetapi baik-baik saja sebenarnya. Rapidnya negatif 2 kali. Tapi setelah kita telusur lagi, rupanya yang menjadi faktor atau carrier adalah suaminya. Nah, suaminya kita tes, ternyata suaminya yang positif, dan suaminya baik-baik saja. Nah, akhirnya seluruh petugas yang berhubungan dengan ibu itu, kita rapid semua. Nah, jadi kalau yang swab-nya positif itu dia bisa membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Kalau rapidnya yang positif, itu bisa berarti 2 kalau IgG. Kalau IgM bagaimana? Ya, itu sesuai dengan informasi yang diberikan oleh dokter. Ikuti saja. Gitu ya. Nah, ini pentingnya edukasi. Saya kira channel ini harus lebih digaungkan lagi ya, kira ini sangat bermanfaat. Kira-kira itu ya. Satu lagi nih, baru saya. Oh, sudah tadi ya. Oke, itu Mas Budi. Ya,
Baik, terima kasih Dr. Saiful, spesialis anestesi. Terima kasih kepada Mas Pristiawan, Komandan TRC BPD DIY, dan terima kasih kepada Mbak Dwi, Kepala Ruang IGD PKU Bantul atas paparannya, dan saya kira sudah banyak yang beliau kupas. Teman-teman sekalian, COVID Talk on Webinar selalu hadir di hari Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Sabtu, selalu mengedukasi kita semua untuk menjadi bagian dari penggerak memerangi corona. Muhammadiyah selalu terdepan, selalu berkomitmen untuk terus memerangi corona. Tidak akan berhenti dan terus akan memerangi corona. Sekali lagi, tadi kita sudah menyimak banyak hal materi yang telah para narasumber sampaikan, dan bagi yang akan melihat kembali bisa disaksikan di YouTube di Muhammadiyah Channel, kemudian juga ada di COVID, ada di COVID-19 Muhammadiyah, ada juga di Facebook Perserikatan Muhammadiyah dan yang lain. Anda bisa melihat kembali tayangan kami, diskusi kami di hari ini. Tidak akan kami simpulkan, tetapi teman-teman sudah tahu bagaimana kemudian bahwa era pandemik itu juga banyak kejadian kegawatan sehari-hari yang terjadi maupun kegawatan terkait dengan pandemi corona itu sendiri. Dan para narasumber sudah menyampaikan bagaimana strategi penanganannya, baik itu di rumah sakit, di pre-hospital, di hospital, maupun di paskanya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan setiap hari, jaga jarak. Maka kita akan menjadi bagian dari penggerak memutus rantai virus corona. Kita ketemu lagi di episode COVID Talk on Webinar di hari Senin. Mohon maaf segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.